Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to this video. In this video, I will discuss about speech organ. What is speech organ? Let's start from the definition of speech organ. Merriam-Webster state that speech organ is any of the organs, such as the larynx, tongue, or lips, playing a part in the production of articulate speech. Beliau menyatakan bahwa speech organ adalah setiap organ pada tubuh manusia yang mempunyai peran dalam pengucapan bunyi bahasa. And according to Colin, speech organ is an organ involved in speech production such as the tongue. Nah, Colin menyatakan bahwa speech organ adalah organ yang terlibat dalam menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya adalah lidah. Speech organ juga disebut dengan artikulator. Nah, sederhananya, speech organ adalah alat ucap atau organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat antara lain adalah rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, langit-langit, paring, laring, glotis, dan lainnya. Nah, speech organ atau alat ucap ini terbagi dua, yaitu aktif artikulator dan pasif artikulator. Nah, aktif artikulator, the active articulators moves into the passive articulators to produce sounds. Artikulator aktif adalah artikulator yang bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan berbagai cara. Nah, artikulator aktif utamanya adalah lidah, karena dia bergerak aktif ke sana kemari. Kemudian ada uvula, kemudian rahang bawah. Rahang bawah ini meliputi bibir bawah dan bagian gigi bawah. Jadi, active articulator adalah alat ucap yang dapat bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa, seperti lidah, bibir. Di sini dapat kita lihat alat ucap yang aktif bergerak ketika sedang menghasilkan bunyi bahasa. Ayo, coba diperhatikan organ mana sajakah yang aktif bergerak? Ya, yang paling dominan adalah bibir, lidah, kemudian uvula. Nah, sekarang kita lihat passive articulator. Passive articulators are organs that do not move during sound articulation. Nah, artikulator pasif adalah organ-organ yang tidak bergerak sewaktu terjadi artikulasi suara. Jadi, artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak, tetapi dia didekati oleh organ yang aktif tadi. Coba di sini kita lihat ada alat ucap yang pasif. Coba diperhatikan, mana organ yang pasif? Ciri-cirinya adalah dia tidak bergerak dan dia didekati oleh organ yang aktif. Nah, ada gigi atas ya. Gigi atas dia didekati oleh lidah. Nah, gigi atas ini dia tidak bergerak, tapi didekati oleh lidah. Gigi atasnya pasif, lidahnya yang aktif. Kemudian ada langit-langit, palate. Nah, langit-langit ini pasif, dia tidak bergerak. Tetapi juga didekati oleh artikulator aktif, yaitu lidah. Langit-langitnya pasif, lidahnya ini aktif. Nah, sampai di sini paham ya? Ada artikulator aktif dan ada artikulator pasif.
Nah, sekarang kita akan lihat organ of speech atau alat ucap yang ada di bagian mulut. Kita akan mulai dari bagian luar atau bagian paling depan. Di bagian depan ada bibir, lips. Lips ini terbagi dua. Ada upper lips dan lower lips. Kemudian berikutnya setelah bibir masuk ke dalam sedikit ada gigi. Gigi juga terbagi dua, upper teeth dan lower teeth. Masuk agak ke dalam sedikit, di belakang gigi atas ada namanya alveolar ridge. Nah, gundukan di belakang gigi atas. Kemudian masuk agak ke dalam lagi, ada namanya palate. Ini namanya palate. Bagian depan hard palate, di bagian belakang sini namanya soft palate. Di bagian depan agak keras, makanya disebut hard palate. Di belakang bagian ini permukaannya agak lunak dan lembut, sehingga diberi nama soft palate. Kemudian agak ke belakang lagi di sini ada sebongkah kecil, semacam daging kecil yang menggantung. Nah, biasanya kita kenal dengan sebutan anak tekak atau anak lidah. Nah, ini namanya uvula. Kemudian di bagian sini, bagian tengah ini, ada artikulator yang paling dominan dan yang paling aktif, yaitu lidah. Setelah tadi ada palate, ada uvula, kemudian ada lidah, tongue ya. Tongue ini dia terbagi menjadi beberapa bagian. Ada tip, blade, front, back, dan root. Nah, sekarang kita akan lihat speech organ atau alat ucap yang ada di bagian respiratory organ atau di bagian alat pernafasan. Yang pertama adalah lungs, paru-paru. Di mana ketika kita memproduksi suara, udara akan dikeluarkan dari paru-paru menuju trachea atau batang tenggorokan, atau dikenal juga dengan windpipe, kemudian melewati laring, kemudian melewati vocal cords atau pita suara, dan glottis, celah pita suara, menuju paring, kerongkongan, dan keluar melalui nasal cavity, dari rongga hidung, atau keluar melalui oral cavity, atau melalui rongga mulut. Lips. Bibir ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam memproduksi bunyi. Bunyi beh, peh, hanya dapat dihasilkan dengan merapatkan bibir, kedua bibir. Ini disebut dengan bilabial, kedua bibirnya rapat. Dan untuk menghasilkan bunyi dapat dihasilkan dengan merapatkan bibir bawah kepada gigi atas. Nah, ini disebut labiodental. Labio, bibir, dan dental. Jadi merapatkan bibir ke gigi. Ini labiodental. Kemudian organ berikutnya yang ada di bagian mulut adalah teeth, gigi. Nah, ini ada gigi, lower teeth sama upper teeth. Nah, gigi berfungsi untuk menghasilkan labiodental, bunyi. Nah, atau juga bunyi pada kata the, dengan merapatkan lidah ke ujung gigi. The. Nah, kemudian tongue. Lidah ini mempunyai peranan yang sangat penting karena dominan digunakan ketika memproduksi bunyi. Tongue ini terbagi menjadi 4 bagian, yakni tip, bagian ujung lidah, blade, bagian ini, sisi lidah, kemudian front, bagian depan, back, bagian belakang, dan root, akar atau bagian dasar pangkal lidah. Ya, tip, blade, front, back, dan root. Berikutnya ada alveolar ridge.
adalah bagian belakang gigi atas. Nih, letaknya di sebelah sini. Di gundukan ini adalah alveolar ridge. Contoh pengucapan bunyinya adalah t, l, d, n. Gitu. Yang berikutnya adalah palate. Palate atau disebut juga dengan langit-langit. Nah, ini palate. Palate. Nah, yang depan ini hard palate, yang belakang ini adalah soft palate. Sama seperti alveolar ridge tadi, bunyi dihasilkan dengan menyentuhkan lidah ke langit-langit. Sebelah sini. Contohnya bunyi iya. Iya. Nah, berikutnya uvula. Ini sudah jelas. Uvula ini adalah anak tekak yang kecil menggantung di sini. Anak tekak ini dibutuhkan untuk memproduksi suara tertentu seperti uvular consonant atau bunyi konsonan yang diucapkan di belakang lidah. Nah, di dunia ini ada beberapa bahasa yang memerlukan pengucapan ini, misalkan seperti bahasa Prancis dan bahasa Arab. Setelah mendengarkan penjelasan dari awal tadi mengenai speech organ, sekarang dengan melihat gambar berikut ini, mari kita berlatih menyebutkan nama organnya sama-sama ya. Nah, kita lihat ini. Ini adalah gambar rongga mulut manusia. Bagian sini apa ayo? Belakang gigi. Alveolar ridge. Kemudian di bagian ini apa? Yap, upper lips, bibir bagian atas. Kemudian di bawahnya adalah lower lips. Kemudian yang ditunjukkan oleh panah adalah apa? Teeth, ya. Teeth. Berikutnya yang ditunjukkan oleh panah apa? Iya, hard palate. Langit-langit. Kemudian yang ini soft palate, bagian lunaknya. Kemudian di ujung, yang di ujung menggantung, kecil apa? Iya, uvula atau anak tekak. Yang ini laring. Kemudian yang ini faring. Berikutnya yang kecil seperti pita yang ada lubangnya, glottis, pita suara. Baik, demikianlah pembahasan mengenai speech organ. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.